persekutuan dari faktor persekutuan terbesar itu FPB dan faktor persekutuan terkecil itu KPK. Sebelum kita mempelajari FPB KPK, Ustazah akan mengenalkan tentang faktor bilangan dan kelipatan bilangan. Karena itu nanti akan digunakan saat menentukan FPB dan KPK. Sudah siap? Aku yang ini ya. Kadang ketolong. Nah, kelihatan? Ini di buku. Ya. Selama Ustazah menjelaskan, mohon mikrofonnya dimatikan ya, supaya tidak berisik. Supaya Ustazah tidak mengulang-ulang. Oke. Jadi, dalam matematika di buku kalian ini agak kurang jelas ya materi FPB dan KPK-nya. Ustazah membuat ringkasan materi yang berbeda agar anak-anak mudah mempelajarinya. Yang pertama, sebelum kita mengenal FPB dan KPK, anak-anak harus tahu faktor suatu bilangan dan kelipatan dari suatu bilangan. Faktor itu apa? Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Misalkan bilangan 9 itu memiliki faktor 1, 3, dan 9. Kenapa seperti itu? Karena 9 bisa dibagi 1? Bisa nggak? Bisa. Apakah 9 dibagi 2 akan habis? Tidak. Jadi 9 bisa dibagi 1. Apakah 9 bisa dibagi 3? Bisa. Hasilnya berapa? Hasilnya 3. 3. Habis dibagi 3 dengan hasil masing-masing 3. 9 dibagi 9 bisa nggak? Bisa. Iya. Bisa. Jadi bilangan yang membagi habis 9 itu disebut faktor dari 9. Ada 1, 3, dan 9. Paham nggih? Paham. Kita lanjutkan. Berapa sih faktor dari bilangan 24? Ayo anak-anak. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Kenapa seperti 1, itu? 2, Jadi dibiasakan urut dibagi habis. dari bilangan-bilangan ini ya. Biasakan dari yang terkecil. Dari 1, 24 bagi 1 berapa anak-anak? 24. 24 dibagi 2 berapa? 12. 12. 24 dibagi 3 berapa? 8. Betul. 24 bagi 6 berapa? 6. Betul. 24 bagi 6 berapa? 4. Betul. Ayo, ini yang Lola ketinggalan ini nanti. 24 bagi 8 adalah 6. Ayo. 24 dibagi 8 adalah 3. berapa? 3. 24 dibagi 12 adalah berapa, Mbak Andin? 2. Ayo, jangan bengong ya. Nanti kalau bengong seperti sapi ompong nanti nggak paham. 24 dibagi 24 adalah 1. Benar. Sekarang sama halnya seperti faktor dari bilangan 48 dari yang terkecil. Apakah bisa dibagi 1? Bisa. 48 bagi 1 adalah 48. 48 dibagi 2 adalah 20. 24. 48 dibagi 12 adalah 4. Pintar. 48 dibagi 16 adalah
Tiga. Iya, kalau paham ini sama maknanya. 48 bagi 24 adalah 2. Jadi ini ya, 48 dibagi 1 itu 48. Berarti yang digunakan itu 1, 2, 3, 4, 6, 8. Karena bilangannya sudah ada yang sama, 6 ke 8, maka lanjut ke 12, ke 16, ke 24, dan 48. Nah, seperti itu tipsnya. Kita lanjutkan. Coba kita buat soal sendiri tentang faktor suatu bilangan. Kelihatan ya? Kelihatan. Coba faktor dari 18 adalah berapa saja anak-anak? Faktor bilangan dari 18. 1. Lalu? 2. 2. Lalu? 6. 3 dulu. Dari terkecil ya. Lanjut. Berapa yang bisa dibagi 18? Apakah 6? Pintar. 6. Lalu? 9. Lalu? 18. Betul, pinter. Jadi tipsnya seperti ini anak-anak. Ustazah ganti warna. 1. 18 bagi 1 adalah 8. 18 dibagi 2 adalah 9. 18 bagi 3 adalah 6. Itu tipsnya. Kita lanjutkan ya. Coba. Ustazah akan cek angka 12 itu memiliki faktor bilangan berapa saja, Mas Aska? Mas Aska? 1. Lanjut. Berapa ya? Jurutkan saja 2. 2 bisa ya, habis. Apakah bisa dibagi 3? Bisa. Apakah bisa dibagi 4? Oke. Bisa. Coba lihat. Ini sudah yang paling besar apa belum? Nih. Belum. Iya. Belum. 12 dibagi 3 itu hasilnya 4. Lalu 12 dibagi 2 hasilnya berapa? 12. 6. 6-nya taruh sini. Lalu 12 dibagi 1, 2. 12. Nah, pasti seperti itu. Tinggal diurutkan 12 dibagi 1 itu 12 di sini. 12 dibagi 2 itu 6. Dibagi 3. Paham? Satu kali lagi. Coba Mbak Nadira tentukan faktor bilangan 16 itu berapa saja? 16 1. Ya. 2. 2. Lalu 2. 2 lagi. Bentar. 3. 16. 4. 4. Pinter. Lanjut. Ayo teman-teman bantu Mbak Nadira. 8. 8. Lalu 16. 16. Apakah ada yang salah? 1 16. Kita
Kita cek bersama. 16 dibagi 1 adalah 16. 16 dibagi 2 adalah 8. 16 dibagi 4 adalah 4. Jadi tidak perlu ditulis double ya. Ditulis salah satu saja. 4. Paham Mas Zaki? Iya, urut dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Ini fungsinya nanti kita akan menentukan sesuai namanya. FPB, faktor persekutuan terbesar. Apakah ada yang mirip di sini? Faktor persekutuan terbesar antara ini. Saya akan pilih yang ini. FPB-nya, pilihlah bilangan yang sama di sini, tapi yang paling besar. Nih. Punyanya, aduh. Ustazah Ando dulu. Coret ya. Maaf ya. Nih. Ini sama yang 12. Bilangan berapa faktor yang sama tapi yang terbesar? Berapa Mas Leon? 1, 2, sama 3. Yang sama. Iya, yang sama antara 18 dan 12. Yang paling besar 6 Us. Betul. Siapa tadi jawab? Iya. Nah, seperti itu cara mudahnya mencari. Apa tadi ini namanya? FPB. Namanya tadi apa? Faktor persekutuan terbesar. Ini cara mudahnya seperti ini. Kita lanjutkan materinya ya. Ya, Us. Kalau di luring soalnya berapa? Oke, kita cek yang di luring kita. Angkanya berapa? Ada yang sudah mengerjakan? Hebat. Susah. Agak sulit, Us. Iya, ini. Iya. Tinggal dikali sama bilangan prima. Oke, kalau ini yang gambar seperti ini namanya pohon faktor. Ini biasanya setelah kalian sudah mengenal tentang persekutuan dan kelipatan, itu kalian bisa menggunakan pohon faktor. Itu nanti juga Ustazah akan ajarkan. Ustazah akan jelaskan sedikit sesuai di ringkasan di luring, bahwa FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Jadi bukan T-nya ya, tapi yang besarnya ini. Besar. Carilah faktor yang sama tapi yang paling besar. Nah, tipsnya seperti itu. Kalau KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Yang disingkat itu yang kecil, bukan ternya. Nah, nanti kita akan belajar tentang kelipatan. Kalau tadi tentang faktor, sekarang kelipatan. Berarti nanti sama, carilah kelipatan yang sama, tapi yang paling kecil, pinter. Untuk mencari FPB dan KPK pada sebuah bilangan, biasanya akan menggunakan pohon faktor. Nah, ini nanti, ini disebut pohon karena bercabang-cabang ya, untuk melihat faktor dari suatu bilangan. Tapi ini nanti pakai menggunakan pangkat nih, kuadrat, pangkat 2, begitu. Waduh, HP siapa yang bergetar? Nah, supaya lebih mudah, tidak cumleng, kita belajar dulu tentang kelipatan dan faktor bilangan. Coba kita kerjakan bersama, tentukan FPB dari 12 dan 24. Ini ya, kita kerjakan ya. FPB ya tadi ya, kita gunakan oret-oretan ini tadi. Ini mau dicatat nggak yang ini? Apa di screenshot?
Udah, Us. Udah ya, Ustazah clear ya? Ya. Oke. Ayo, Ustazah didiktekan dong. Tadi berapa? Oh, udah. Ye, udah. 11 dan Nah. 24. Betul. Berarti kita akan mencari faktor bilangan 12. Itu berapa aja sih? Coba, Mas Leon. Bantu Ustazah yuk. 12 sama 12 itu Satu. Beda warna dulu, bentar. Satu. habis itu 2. 2. Lalu. Teman-teman. 3. Lalu. Bentar. 4. Lalu. 6. 6. Lalu berapa terakhir, Mas Leon? 12. 12. Pinter. Tadi tipsnya seperti ini. Ya, tadi 12 dibagi 1 itu adalah 12. Terus ini 12 dibagi 2 adalah 6. 12 dibagi 3 adalah 4. Begitu. Coba sekarang gantian Ustazah milih Mas Tova. Faktor bilangan 24 itu berapa, Mas Tova? Dari yang terkecil 1 pasti. Kalau bilangan genap itu pasti bisa dibagi 2. Lalu ayo perkaliannya harus di luar kepala, harus hafal. 3, lanjut. 4. 4. Ayo Mas Nova. 6. 6. Lalu 8. 8. Lalu 8. Banget tuh sini. 2. Tadi tipsnya seperti ini. 24 dibagi 1. Tadi kan berapa? Titik. Coba sini. Dibuat tabel perkalian. Tadi Udah. udah apa? Iya, sabar. 24 dibagi 1 paling ujung berapa? 24. Jika ada 24 dibagi 2 adalah 12. 12. Terus 24 dibagi 3 adalah 8. 8. 24 dibagi 4 adalah 6. 6. Berarti faktornya ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. PP-nya 12, Saus. Iya, belum. Sabar ya, sabar. Carilah P-nya. Faktor persekutuan yang paling besar nilainya adalah berapa, Nana? 12. Iya, yang sama bilangannya tapi yang paling besar. Jawabannya adalah 12. Oke. Gimana? Paham? Itu yang paling besar. Ini 14 dapat 24. 24. Paham enggak, Us? Apa? Ngomong apa? Putus-putus.
Ya, dicatat dulu apa mau di screenshot? Catat. Oke. Ya, Us. Siapa yang belum? Belum, Us. Oke, Ustazah salin dulu soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 masih FPP. Dan Agus belum. Ya, bentar. Nah, lihat. Ya. Siapa yang belum? Faktor bilangan. Sudah belum? Kita lanjut ya, nomor 2 ya. Aku mau buku. Kita lanjutkan nomor 2. Faktor bilangan 15. Coba tugasnya Mas Bara. Berapa Mas Bara? 1. Lanjut. Apa bisa dibagi 2? Tidak. Tidak. 2. 5. Apa bisa dibagi 3? Bisa. Kalau 15 dibagi 3 itu berapa sih? 5. 5. Berarti yang terakhir 15 dibagi 5. 15. Jadi faktornya hanya ada 1, 3, 5, dan 15. Kalau yang faktor bilangan 45 nih, gede nih. Siapa ya yang akan terpilih? Mas Afan. Mas Afan. Mas Afan. Coba kulihat. Kamu sedang apa? Mas Afan. Ya, Us. Iya. Coba dong. Bisa nggak membuat faktor bilangan 45? 1. Lalu? 2. Apa 2 bisa? Dibagi bilangan berapa yang habis? Terus 4 bagi 3. 4 bagi 3 bisa. 45 dibagi 3. Ayo, pakai itu. Porogapetnya. Ustazah buatkan tabel perkalian ya, anak-anak. Nah, ini. Jadi 1/45 itu kalau dibagi 1, bentar ya Lola. 45 dibagi 1 itu hasilnya 45. 45 apakah bisa dibagi 2? Dilihat ini kalau bilangan yang bisa dibagi 2 itu bilangan genap yang berakhir 2, 4, 6, 8, 0. Kalau yang belakangnya 5 itu bilangan ganjil. Biasanya tidak bisa dibagi 2. Bisanya dibagi 3. Apa sih 45 bagi 3 itu berapa? 4. Ini 3, sisa 1, 15. 15 bagi 3. Yuk porogapetnya. Kan udah kelas 4. Berapa Mbak Eskanisa? 15. 15. Lanjut, 45 itu pasti bisa dibagi 5. Nggak bisa dibagi 4 karena bukan bilangan bulat. Berapa sih 45 dibagi 5, Mas Bara? 9.
9. Iya, pinter. 45. Lanjut, bisa dibagi berapa lagi? 9 ya? Ya. Kembali lagi menjadi 5. Pilihlah yang salah satu saja. Berarti berapa saja faktornya untuk bilangan ini? Kali ini. Sama mana? Berarti setelah 1 itu 3. 3. Setelah 3 itu 5. 5. Setelah 5 berarti 9. Naik. Setelah 9 naik menjadi 15. 15. Yang terakhir 45. FPP, faktor yang sama tapi terbesarnya adalah Itu harusnya dibikin gini perkalian. 15. Pinter. Yang sama dan besar adalah 15. Next. Yuk, nanti pas jawab dilingkari ya. Yang sama. Supaya nanti pas belajar nggak lupa lagi. Nah, gini caranya. Berarti sama dengan 15 kan mesti jawabnya. Iya, tapi caranya harus ditulis ya. Nanti buat belajar lagi kalian. Yang nomor 1 lupa, Us. Ya, itu masih kelihatan. Itu 8 terus tak kira cuma ditulis jawabannya. Ya jangan, emang udah paham. Jadi faktor bilangannya itu Ya ditulis no, kan asal usulnya dari ini. semuanya itu ditulis. Iya, ditulis. Mau kayak ya jadi nggak usah jawab ngono toh kayak ini. Kamu bikin sendiri dulu. Nanti pas belajar lagi lupa kalau nggak ditulis. Faktor bilangannya itu kan harus Iya. Asal usul ketemu 15 itu harus ditulis ya. Iya. Ini loh maksudnya ini dihitung sendiri. Yuk, pesan Ustazah, perkaliannya 1 sampai 10 sudah di luar kepala ya, nggak boleh pakai jari-jari lagi. Iya, kalau mau. Kenapa Mas Zaki? Suaramu melayang-layang. Mbak Andin udah nyatet. Ya Mbak Andin duduknya yang sopan ya. Kan perempuan. Kelihatan loh. Yuk silahkan dicatat sebaik-baiknya untuk belajar anak-anak nanti. Enggak deh, Sudah belum? terus Sudah? belum. Ya. Nanti Ustazah akan share rekamannya kok. Nanti bisa dibuka lagi ya. Step-step mengerjakan FPP. Boleh lanjut? Nomor 3? Boleh lanjut nggak? Bentar. Tuh. Coba nomor 3 itu soalnya berapa angkanya? Mencari apa? Ustazah cek sebentar ya.
Kasih FPB ternyata. Bentar. FPB dari 16 dan 28. Udah? Terus Ya, Ustazah batasin nih. Nomor 3. Coba dikerjakan secara mandiri. Ustazah bantu. Masak dan faktor. Yuk. Faktor bilangan 16 berapa masakan? Cuma begitu. Ada 1. 1. Lalu 86. Kayak Jepang gitu. 2. Hah? 2. Yang semangat. 2. Lalu berapa Mas Ajan? Ayo, biarkan Mas Ajan menghening dan menghitung. Ayo, dan. Ayo, dan. Dan jawabannya adalah Ayo, dan. 3. berapa Mas Ajan? 3. Ingat, kalau bilangan genap, Tapi bohong. apakah 16 bisa dibagi 3? Enggak, Us. Enggak. Karena 4. Kalau dibagi 4, iya, kalau dibagi 4 hasilnya berapa Mas Ajan? 16 dibagi 4 sama dengan 4. Coba kita buat tabel kalian. Ternyata teman-teman belum hafal ya. Kalau KPK aku udah bisa. Iya, sabar. FPB dulu ya, Bos. 16 dibagi 1 itu adalah 16. 16 jika dibagi 2 berapa Mas Adan? 30. Ya, 2 bagi 3 Isara. Bisa no? Yang terkecil 8. Sabar. Ayo, Mas Adan. 16 nih. 8. 8. Pinter. Kalau 16 dibagi 3 tadi tidak bisa ya. Kalau dibagi 4 berapa? Berarti rambut. Kan terus Berarti 14. judulnya Bagi 14 4 ya. itu 8. 5. Lho kok medhot tulisanmu ki kaya apa wae? 4. Ini Mas saja. Iya, tadi tips dari Ustazah seperti ini. Apa FBB? Sing ngene gede dhewe. Oh, sik padha. Dadi udah iki. Iya. Dadi iki cara maksudnya sik digoleki iki asline iki. Sebentar ya. Iki. Lah kan goleki nek ora ketemu. Udah dadi asline sik digoleki iki udah iki ne to. Iya. Sebentar Ustazah mute dulu ya. Oke. Biar Nah. Oke. Ustazah lanjutkan menjelaskannya ya. Oke, ada yang belajar sama Bapak dan Ibu, jadi supaya suaranya tidak tercampur ya. Ustazah akan lanjutkan. Kalau 16 dibagi 4, tadi kan 4. Kalau 16 dibagi 2, berapa? 8. Lanjut. Tadi terakhir 16 dibagi 1 adalah 16. Dah paling besar. Kita lanjutkan. Coba Mas Hakan.
Faktor 24. bilangan 28. Berapa masakan? 1, 2, Masakan. Berapa masakan? Nanti aku ke kamar mandi. 28 itu bisa dibagi satu. Lalu bisa dibagi berapa lagi? 2. Lalu bisa dibagi berapa? Mas Faro? 4. Kalau 28 dibagi 4 itu hasilnya berapa sih? Berapa? 24 dibagi 4 sama dengan 7 gitu. Lanjut. Yang berapa Mbak Aul? 28 faktor selanjutnya berapa Mbak Aul? Faktor apanya, Us? Faktor bilangan 24 setelah dibagi 7 itu bisa dibagi berapa? 14. Betul. Dan yang terakhir adalah 28. Nah, B-nya berapa ini? berapa ya? Nomor 3. FPB-nya berapa anak-anak? 4 bukan ya, Us? 4, Iya. Us. Betul. 4. Carilah yang sama, tapi dia 4. yang paling besar. 4. Jawabannya adalah 4. Udah pinter ya. Nah, mau dicatat dulu? Yuk, dicatat. Selanjutnya kita akan lanjutkan belajar tentang KPK. Kurang 2 soal ya. Nggak cukup ini, Us. Ini nggak cukup, Us. Nanti malah ruwet, Us. Ya nggak cukup. Layarnya. Pindah. Iya, yang penting udah dicatat ya ini ya. Ustazah bersihkan ya. Ya. Oke, Ustazah bersihkan. 1, 2, 3. Yeay, langsung bersihkan. Oke, Ustazah cek dulu nih. Soal nomor 4 itu apa sih? Dan jangan tentukan KPK dari 10 dan 15. Oh iya. Caranya gimana ya? Caranya gimana ya? Aku belum berarti. Iya, bentar ya. Belum tahu. Sama aja kalau SPB itu dari bawahnya, kalau KPK itu dari atasnya ngitungnya. Iya, sebentar ya. Oke. Nah, ini kan KPK tadi singkatannya apa, anak-anak? Kepanjangan dari kelipatan, percepatan, kecil. Kita menggunakan cara kelipatan. Coba. Ganti font warnanya merah. Kelipatan dari 10. Nah, tadi kan faktor. Sekarang kelipatan. Coba Mas Arul. Mas Arul, where are you? Di mana kamu? Bantu Ustazah menentukan kelipatan dari 10. 20. Ada 10. Selanjutnya berapa? 20, 30, 40, 50, 40. 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Udah, sampai situ aja nggak apa-apa kan? Yang penting ada yang sama. Iya, nanti dipilih yang terkecil. Ya, terkecil.
Oke, selanjutnya. Berapa kelipatan dari 15. 15? Coba. Mbak Halesya. 15. Habis itu 15. Habis itu kalau dikali 2 berarti 30. kalau dikali 3 berarti ya sabar. Iya, kalau dikali 4 ayo lo. 60. 60. 60. Carilah kelipatan antara 10 dan 15 yang memiliki nilai yang sama tapi yang paling kecil. Apakah 10 sama 30. 30 sama 10. 30 sama 30 ya. Kelipatan yang sama tapi yang paling kecil. Seperti ini. Ini namanya langsung masak gitu aja usi dalam. KPK. KPK-nya berapa anak-anak? 30. 30. Susah apa gampang? Susah apa gampang? Susah apa gampang? Gampang banget. Malah Masya lebih Allah. susah FPB. Masya Allah. Ya, tipsnya, ya, tipsnya harus hafal perkalian dan pembagian. Kalau nggak hafal nanti kesulitan. Harus porogapet, harus pakai jari-jari, harus pakai kalkulator, ya kan? Aku pakai carius. Iya. Silahkan, kan sudah ada tabel perkalian nih di luring anak-anak. Itu dimanfaatkan ya, dihafal dan digunakan. Jangan-jangan belum tahu kalau di luringnya ada tabel perkalian. Ada ya? Yuk. Tulisannya nggak jelas, terlalu tebal. Oh, gitu ya, perkaliannya ya. Iya. Soal nomor 5 apa sih? Nomor Ini mah 36 sama dari 72. 36 dan 72 udah aku Oke. jawab. Oke, nomor 4 ada pertanyaan? Tidak. Ya, kita lanjutkan. Tentukan KPK 36 dan 72. Enggak. Yuk, kita jawab yuk. Kelipatan 36 ada berapa saja? 36, 72. Lanjut, kalau dikali 3, Jawabannya berapa? coba kalau 72, 108. cukup ini saja. Tapi kalau belum ada yang sama tetap dilanjut ya kelipatannya. Kalau 72 itu berapa? Ya kalau dikali 1 72. Kalau dikali 2 berapa anak-anak? 72 kalau dikali 2 hasilnya 108. Hah? Salah. 44. 144. Sudah adakah yang sama kelipatan antara 36 dan 72 tapi yang kecil? Yang sama adalah salah. Oh, ya. Maksudnya kelipatan 36-nya. Kamu nggak kasih tanda sama dengan gitu kok. Salah. Oke. Kita akan memilih yang sama adalah 72. Aduh. Nah, gitu. Ketemu deh yang sama itu namanya KPK. Oke.
KPK-nya adalah 72. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Pohon faktornya minggu depan saja ya. Kalian harus hafal dulu tentang faktor dan kelipatan. Pohon faktornya minggu depan. Oke. Jadi, Selesai belum? sudah ini matematikanya. Jadi, saat menentukan FPB dan KPK itu ada 3 caranya. Yang pertama dengan faktor bilangan, yang kedua dengan kelipatan, dan yang terakhir dengan pohon faktorisasi. Ini nyatetnya udah? Oke, Ustazah stop share. Mari kita cocokkan bahasa Inggrisnya. Sudah ngerjain? Sudah. Sebentar saja, sambil Ustazah menjelaskan. What does Mrs. Neneng do in the kitchen? Apa artinya? Apa yang sedang dilakukan Nyonya Neneng di Dapur. Apakah study, belajar? Apakah cook, memasak? Cook. Iya, masak ya. Nomor 2 apa jawabannya? Nomor 2 cook. What does Joshua do in the bedroom? Kalau di bedroom pasti dia tidur. Sleep ya, bukan slap. Nomor 3. Kalau ada S-nya itu tidurnya yang lama kan itu. Ini karena sedang dilakukan, jadi pakai S, bukan karena lama atau karena banyak ya. Jadi kata kerja yang menggunakan S itu karena sedang dilakukan. What does Cici do in the living room? Menonton TV. Watch TV. Number 4. What does Cici do in the dining room? Dining room itu apa? Ruang makan. Ya, kalau ruang makan fungsinya untuk makan, masa untuk tidur. The last number. What does Bagas do in the bedroom? Studies. Ya, dilihat gambarnya yang cocok itu dia sedang belajar. Oke, itu tadi bahasa Inggris dan matematika kita hari ini. Mau belajar lagi? Sama IPAS, Mau IPAS? Kalian sama IPAS. Ayo, sabar ya. Sabar, Ustazah carikan dulu luringnya. Siapa bulan? Apa? Bentar ya, Ustazah carikan dulu luring ke-6.
kaji ketika mereka pakai satu, ternyata dia pakai satu juga mau. Jadi dua alat itu yakin tidak berubah. Dan kemarin yang masih ini mungkin Bentar ya. Ya, orang sabar disayang Tuhan. Enggak sampai disayang sih. Kok gitu ya? Kita kan nambahin pas gitu pengen dalam pas kabeh. Aku jadi ngomong aku di kabeh. Ya wes. Sedang loading. Kipas itu tentang organ, nama-nama organ tubuh manusia ya, panca indera ya. Itu sebenarnya gambarnya ada ya di luring 4 dan 5. Tapi kita simak bersama. Kipas itu memberi nama organ-organ tubuh. Nah, dari telinga. Harus ditulis di bawahnya itu. Sesuai nomornya, boleh terpisah, boleh di samping gambar. Bentar ya, Ustazah siapkan dulu materinya. Ini alat indera yang pertama tentang telinga. Kalau diskusi mereka sudah berjuang walaupun organ existingnya itu tiga itu saya tersil agak mereka mau menggunakan fasilitas existing Coklatos cuma tambah satunya yang mau infusnya mau Sabar, not responding. Oke, alat indera manusia itu ada berapa, Lin? 5. Apa saja? Penglihatan, penciuman, perasa, peraba, pendengar, pendengaran. Gambar yang pertama di IPAS itu tentang apa? Alat indera pendengaran. Coba kita lihat. Nggak ada gambarnya di situ. Iya, belum. Ini Ustazah siapkan dulu. Coba gambarnya kayak apa? 1, 2, 3, 4. Kita coba yuk. Kelihatan? Kelihatan? Nomor 1-nya di posisi mana? Yang telinga. Liang. Udah apa sih? Yang di sini.
Yang telinga. Yang kedua, sini. Coba disimak dulu ya gambarnya. Ustazah ambil print-printan dulu soalnya. Oke. Di tengah lingkaran, saraf pendengaran, rumah siput. Oh ini tulang pendengaran, ini gendang telinga. Gambarnya aku. Sama ini koklea. Oh, ya koklea. Habis itu ini apa? Ah, saluran. Ini apa sih yang nomor 3 ini? Saluran saluran. Oke, siap. Siap. Tulang hidung, saraf Yang nomor 2 saluran setengah lingkaran. bau, 3 tulang mati. Nomor 1 Bukannya tulang pendengaran ya? ya tulang martil biasa yang sambunti itu tulang Sama aja. tulang sambunti itu nanti terus begitu Tulang martil karena bentuknya kayak martil itu. hidung kalau ini pasti saraf pendengar. tapi bisa main Ustazah. Jadi saya itu dulu yang penting lainnya Investasinya ada non. Jadi nanti aku habis ini kita konsolidasi ya. Yuk, kita lanjutkan. lihat tuh saya dulu Kira-kira investasinya jadi Oke. nanti kita bicara Kira-kira. Nomor 2 belum. Ya. Yang nomor 1 tentang alat indera orang yang pendengaran. Nomor 1 itu gendang. Oh itu tulisannya 3 tulang pendengaran, martil, landasan, sama sanggur. Iya, yang dimaksud itu yang sini ya. 3-3-nya tahu yang Ini. tulangnya. Iya, jadi 3 saluran setengah lingkaran itu memang 3, nggak cuma 1 ya. Yang 1, 2, 3. Maksudku tulang-tulang pendengaran, Nus. Iya, 3 tulang pendengaran itu ada 3 jenisnya. Martil, landasan, dan sangwiji. Tapi yang nomor 1 itu yang dipilih adalah gendang telinga. Kita tulis ya. Ini Ustazah tandain aja. Nih. Nomor 1. Nomor 2-nya apa? Nah, kalau yang 3 setengah lingkaran itu yang ini. Sama 3. Ini, yang ini bukan 3 tulang pendengaran. Nomor 2. Nomor 3-nya yang 3 saluran setengah. Tulang apa aja itu? Martil, landasan, sanggurdi. Ini nomor saluran setengah lingkaran nomor 3 ini nomor 2. Ini nomor 1. Yang terakhir
terakhir yang bentuknya seperti siput, yaitu sama namanya rumah siput atau koklea. Nah, telinganya sudah dilengkapi organnya. Saluran Asfaro sudah belum? Saluran sama lingkaran nggak pakai 3. Sudah ditulis? tulisannya di situ 3 saluran pendengar. 3 saluran setengah. Yang telinga sudah belum? Saluran-saluran sama lingkaran. Oke. Saluran sama lingkaran. Enggak salah ini. Saluran sama lingkaran. Angkur. Sudah? Panca indra. Kita ke organ hidung. Sudah ini? Belum. Nanti ada rekamannya. Rekamannya nanti Ustazah share. Nanti bisa diputar kembali ya videonya ya. Oke, kita lanjutkan yang hidung. Yang 3 itu bukan itu, Us. Apa? Yang 3 itu kan harus pendengaran kan, Us. Oh iya, ini agak buram ya. Yang ini cuma sampai sini ya. Sini ya. Coba. Yang 3 ini ternyata. Udah apa-apa lagi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Di sampingnya enggak apa-apa. Soalnya kan gambarnya itu kan dicetaknya hitam putih ya. Ustazah kurang teliti. Kira itu lurus ya. Ini 4. Ini 1. Ini 2. Ya udah benar sini bukan. Ini 3. Yuk, kita beralih ke hidung ya. 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 Hidung. Yang diberi nomor itu ada yang berbentuk sapu di sini ya. Ini nomor 1. Nomor 2-nya apa anak-anak? Saraf pembau. Nomor 3-nya itu saraf pembau ke otak. Tulang busuk. Nomor 4-nya yang di sini. Selaput lendir. Nah, siapa yang masih ingat fungsi selaput lendir apa? Wah, saraf pembau. Nah, selaput lendir ini menghasilkan ingus ya, yang fungsinya itu untuk menjaga kelembapan sekaligus untuk menyaring udara yang masuk. Bakteri-bakteri itu bisa tersaring di bagian rongga hidung. Selaput lendir. Yang 3 itu saraf pembau. Nih 3 sini 1, 2, 3, 4. Udah. Belum, Us. Oke. Terus. Yang keempat, Us. Yang empat. Dari saraf pembau ke otak.
Us, yang ketiga ini tinggal nulis, Us. Iya, saraf pembau ke otak. Ya. Ini apa bedanya saraf pembau sama saraf pembau ke otak, Us? Saraf pembau, nah di sini ada penjelasannya. Ini udah ya? Udah. Saraf pembau. Nah, saraf pembau itu kalau yang sudah pernah dengar nggak? Yang tidak bisa membau berarti dia terkendala atau cedera atau infeksi pada sarafnya. Serabut saraf menjadi reseptor utama indera penciuman kita. Nah, sering ya kita dengar kalau anosmia selama COVID-19 itu kita tidak bisa merasakan bau. Berarti yang terkendala itu saraf pembaunya. Nah, setelah saraf pembau, di sampingnya itu ada saraf pembau ke otak. Jadi itu saluran saraf yang menuju ke otak. Bedanya cuma seperti itu. Sekarang indera lidah. Tidak ada di sini ya, tapi masih ingat ya pasti ya. Kalau di bagian belakang itu rasa apa yang terasa? Asam. Rasa sayang. Rasa sayangi. Yang nomor 1 rasa apa? Pahit. Pahit. Yang mana, Us? Kehidupan Us pahit. Sekarang indera lidah. Us, kok gambarnya beda? Iya, nggak ada. Ini ada di luring keempat. Jadi kita tulis saja ya. Nomor 1, Ustazah dikatakan. Transfernya Gimana? Ayah tadi ngomong apa? Nomor 1. Rasa sayang, rasa sayang. Sabar. Jadi yang nomor 3 itu kita isi dengan rasa-rasa saja karena di ringkasannya juga belum dijelaskan ya tentang organ-organnya secara detail. Kemarin cuma dijelaskan tentang bisil-bisil yang ada pada lidah itu papila. Jadi kita mengisinya rasa saja. Kalau yang di ujung belakang itu rasa pahit. Kita tulis nomor 1 rasanya pahit. Kalau di samping nomor 2 itu rasanya asin. Kalau nomor 3 rasanya asam. Terus Ustazah ketik ya. Nomor 2. Oke, Ustazah ketik nomor 1 rasa pahit. Asin pakai apa? 1 rasa pahit, 2 rasa asin, 3 rasa asam, dan 4 rasa manis. 3, Us. Di chat udah ada ya? Nah, Ustazah ketik ada di chat. Oke, kita ke organ mata. Organ mata ini yang ditunjuk nomor 1 apa sih? Nomor 1 itu lapisan paling luar itu disebut Matanya lensa yang 1 ada Kornea. apa? Nomor 1? Nomor 1 itu lebih mirip ke bagian kornea ya, luar ya? Ya enggak? gambar nomor 1 itu
Kalau luar itu kornea. Satu apa, Us? Kalau 1 itu 5 apa 1 yang di sini? Kornea. Nomor materi sibuk. Kerjanya baca. Nomor 1 kornea, Us. Iya. Satu. Aduh. Tulisnya cuma 1 sampai 5 ya. Iya. 2, Us. Nomor 2 apa? Yuk dilihat gambarnya yuk. Masa Ustazah yang jawab? Ustazah dong. Ustazah yang Nah, udah nih, Ustazah besarin gambarnya. iris. Nomor 2 itu kepupil. Nomor 2 apa, Om? Ini 1. Iya. 2. Nomor 3-nya apa? Nomor 3-nya Lensa. Lensa mata. Kalian sama apa kan, Us? kurang jelas ya gambarnya ya. Iya. Lensa mata bukan? Iya, nomor 3 Udah kebelet ini. belet. Iya, aku kebelet. Nomor 4 apa? Sini ya. Nomor 3 lensa mata, Us. Iya. Nomor 4. 4 ini yang di sini ya. Ini yang 4. Otot lensa. Iya. 5 itu yang nomor 2 ya. Nomor 5 iris. Iris. Jadi ini yang bisa menciut dan melebar. Nomor 5 iris. Jawabannya Ya. Kok itu ada nomor 6, Us? Ini jawaban nomor 4. Aku izin ke kamar mandi. Ya. Us, nomornya itu nggak ada nomor 6. Ya ini dijawab nomor 4 itu jawabannya otot lensa gitu. Nomor 5 iris kan? Iya. Dilihat nomor 2 itu di sini iris. Cuman 5 terus. Ya. Next. Terus yang 5 siapa, Us? Nanti dilihat rekamannya ya. Sama Ustazah akan membagikan ringkesan gambar ini. Ya. Gambarnya nanti Ustazah share. 6 Oke, sekarang Indra yang terakhir. Indranya kulit. Aduh. Mana kulit? Nah. Jadi kulit manusia itu ada lapisan luar epidermis, lapisan tengah ini dermis dan lapisan bawah. Yang digambar itu ada rambut nomor 1 ya, jelas kelihatan. 1. Nomor 2 itu apa, Us? Nomor 2 itu di samping sini. Bisa diisi lapisan epidermis. Epidermis. Ya. Nomor 3 itu kelenjar keringat yang ada upel-upelnya. Kelenjar keringat. Epidermis. Kelenjar keringat. Nomor 4 kira-kira apa?
di akhir-akhir tadi malam kita narik TO BRT ya. 1 September karena Longgar Sebasea. Apa itu ya? Ini gambarnya kurang jelas ya. Yang penting yang paling ujung pada rambut. ini yang sebenarnya. Nomor 5 Paus. Nomor 5 itu lapisan dermis bisa. Oh iya, Nomor 5 ini kelenjar. Ya, boleh. lapisan dermis, Us. Ya, Us nomor 4 apa, Us? ini saja karena gambarnya kurang jelas ya. Us nomor 4 apa, Us? Ini nomor 4, dilihat layarnya. Iya. Yang nomor 5 terakhir itu diisi lapisan dermis saja. Sudah lengkap ya? Oke. Saya tungguin ya. Udah mau selesai kan, Us? Iya. Pagi, Us. Lapisan dermis. Pagi. Bukan keringat apa? Enggak, Us. Nomor 5 kok itu? Makanya nggak ada yang mendekati, jadi itu bisa semua bagian diisi dermis saja. Nomor 5. Emang yang mendekati apa? Apa? Nggak ada kan? Jadi semua bagian yang ada di tengah itu disebut lapisan dermis. Kalau yang luar namanya epidermis. Ada pertanyaan? Kelenjar keringat itu apa, Us? Kelenjar keringat itu yang bisa menghasilkan keringat pada kulit kita. Jadi kelenjar keringat itu akan keluar melalui pori-pori. Nah, pori-pori itu lubang-lubang lembut kecil yang ada pada kulit. Nah, kalau kotor, jadi kalau kotor pori-porinya kan tersumbat, keringatnya nggak keluar, itu bisa menimbulkan seperti penyakit jerawat. Nanti ada yang kalau orang Jawa namanya keringat buntet, gitu loh. Pernah dengar? Jadi pentingnya kita menjaga kebersihan kulit supaya pori-pori kita itu tetap bersih. Nah, ini kan ya. Kelenjar sebasea itu apa, Us? Ini ada pada permukaan rambut ya. Ini sudah anggota nomor-nomornya? Ya. Kita bahas lagi minggu depan ya. Ya, Us. Oke. Tumben ini tidak mengeluh kapan selesai. Enggak, Us. Oke, boleh Ustazah akhiri? Boleh.